Ayo belajar di Sabilina, penuh inovasi dalam mengejar pendidikan generasi 4.0 gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu yang terhormat, dimanapun berada, saat ini kita seluruh dunia sedang dalam masa pandemi COVID-19 atau Corona, sehingga kita tidak lagi bisa bebas berinteraksi satu sama lain, dan dampaknya juga menggapai dunia pendidikan. Belum ada pihak yang berani menyatakan kapan virus ini bisa kita taklukkan. Saat ini juga teknologi digital sudah merambah ke dalam sendi kehidupan lebih dalam. Pendidik atau guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Inovasi pembelajaran merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan oleh guru dengan memaksimalkan media yang ada seperti media daring online. Guru dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode e-learning, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, maka anak-anak kita harus memiliki akses ke internet, minimal memiliki Android. Bapak dan Ibu, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman ini. Semua ini kita lakukan untuk menang dari pandemi dan dapat mengendalikan anak didik kami. Secara umum, dengan kurangnya waktu di sekolah, penurunan kualitas anak didik kelihatan menurun tajam dan mengkhawatirkan. Guru juga dapat memberikan tugas terukur, namun tetap memastikan bahwa tiap hari pembelajaran peserta didik terlaksana tahap demi tahap dari tugas tersebut. Banyak lagi inovasi lainnya yang bisa dilakukan oleh pendidik demi memastikan pembelajaran tetap berjalan dan siswa mendapatkan ilmu sesuai kurikulum yang telah disusun pemerintah. Penerapan teknologi 4.0 ini juga didukung oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Berikut ini keterangan dari Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Teknologi. Kenapa teknologi ini penting? Ini juga banyak ada persepsi yang menurut saya salah, bahwa saya dijadikan Menteri Kemendikbud karena semuanya akan diganti dengan aplikasi. Saya cukup lucu sih ini. Saya suka dengar ini, saya banyak persepsi. Oh, semuanya jadi aplikasi aja. Pertama yang harus saya sebut, itu yang harus saya klarifikasi. Pendidikan adalah apa yang terjadi di dalam dua ruang, di ruang kelas antara murid dan guru, dan di rumah antara orang tua dan anak. Itu yang kuncinya di dua tempat ini. Teknologi tidak akan mungkin bisa menggantikan koneksi itu. Karena kenapa? Pembelajaran yang terbaik itu ada koneksi batin. Murid dan guru yang terbaik itu bukan seberapa banyak informasi yang dia tahu, seberapa banyak dia hafal, tapi yang punya koneksi kebatinan terkuat. Karena baru dari situlah tertimbul rasanya percaya atau trust, baru itu anak bisa belajar. Nah, teknologi yang kita akan selenggarakan, yang akan kita berdayakan, itu adalah pendopong, itu adalah membantu apa yang terjadi di dalam ruang didik ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di ruangan itu, bukan untuk menggantikan, karena tidak mungkin digantikan. Saya dari bidang teknologi, dan saya untuk bisa bilang kayak gitu, itu 100% yakin tidak akan bisa. Jadi teknologi itu untuk apa? Teknologi itu untuk satu, efisiensi. Efisiensi itu dalam arti apa? Budget, anggaran, dan yang kedua efisiensi waktu. Apapun yang halnya sifatnya administratif yang bisa dilakukan oleh teknologi, itu akan memotong anggaran dan memotong waktu pekerjaan itu jadi sangat pendek. Kedua, apa benefitnya teknologi? Transparansi. Semua kebijakan, semua aturan, semua kurikulum, semua hal yang dikerjakan pemerintahan itu harus berbasis data. Tapi kalau datanya tidak tepat, kalau datanya tidak terstruktur,
Kalau datanya tidak real time, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat. Teknologi memberikan kesempatan untuk kementerian kami untuk memberikan data yang integritasnya lebih tinggi, lebih banyak data, lebih signifikan secara statistik, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih matang dan yang tepat sasaran. Dan yang ketiga, apa kehandalannya teknologi? Teknologi bisa memberikan fleksibilitas. Tanpa teknologi tidak bisa ada namanya personalisasi. Tanpa teknologi tidak ada yang namanya segmentasi. Jadi kalau area tertentu membutuhkan yang tertentu, sekolah tertentu membutuhkan yang sedikit berbeda, dengan teknologi mereka bisa semuanya mendapatkan manfaat yang sama, akses yang sama, tapi mungkin konten yang berbeda. Teknologi membuka jalan untuk bisa customization, kearifan lokal, bisa sekolah-sekolah yang ingin fokus kepada tema tertentu, dan yang lain fokus kepada tema yang lain. Dan yang terakhir adalah transparansi keuangan dan penggunaan anggaran. Disinilah dimana teknologi bisa bermain peran yang sangat baik untuk memastikan bahwa tadi yang Pak Pimpinan bilang, 20% APBN itu bukan cuma sent, tapi deliver. Dan itu hal yang banyak yang ditunggu-tunggu para kepala sekolah dan para guru-guru kita, bahwa mohon yang sebenarnya dana itu bisa kami gunakan dengan baik dan benar.